ya tuh menyebutkan poin pertama itu harus mampu berbahasa Inggris gitu ya. Betul. Harus Ya, sudah master sebelum nanti LPDP dan sebagainya. Selanjutnya tadi harus bilang juga ini ya keseimbangan antara akademik dan juga non akademik gitu. Betul. Selain itu karena untuk mempersiapkan BSLPDP ini kan tidak hanya dari berkas saja gitu ya, tapi nanti kita juga akan menghadapi interview mungkin ketika lolos gitu. Nah, gimana sih caranya mengurangi rasa nervous ketika kita sedang di interview? Gitu. Mungkin Alfi punya tips-tipsnya nih ya. Oke. Aku ringkas aja ya. Artinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku coba eksplor lebih jauh untuk wawancara. Aku prinsipnya kayak logis saja. Mungkin cowok ya, artinya kan logis saja. Nervous itu artinya kita belum familiar dengan kondisi tersebut. Kita wawancara, kita seminar kayak gini. Mungkin orang pertama kalau misalkan ada undangan nih ikut seminar dan sebagainya, orang pertama mungkin nervous, mungkin gugup dan sebagainya. Tapi karena saya udah sering ngajar depan komputer, saya sering juga berbagi, kelihatan leluasa banget, kelihatan ya seru aja berbagi begitu. Artinya semakin familiar teman-teman dengan kondisi itu, maka nanti akan hilang sendiri. Berarti kalau kita terjemahkan teori itu ke praktek, pola pikir saya pun udah berubah sekarang. Jadi apapun itu harus berbasis teori dulu, nanti ke praktek. Artinya dari apa yang tadi saya sampaikan, teman-teman translate itu menjadi bentuk praktis, yaitu dengan gladi. Saya juga gladi dengan Panana, kalau teman-teman tahu, saya juga gladi dengan salah satu awardee juga, saya gladi dengan teman-teman sesama pelamar begitu, bahkan iya, misalkan wawancaranya besok, malamnya itu nggak bisa tidur sampai jam 12, sampai jam 1 itu gladi sama teman. Ayo kalau ditanya masalah pendidikan di Indonesia, kamu mau jawab apa? Saya mau jawab ini. Oh, ayo kalau nanti ditanya sepulang kuliah, nanti kamu kontribusinya apa? Saya jawab ini. Gladi sama teman sekamar waktu itu, bahkan sebelum hari H wawancara nggak bisa tidur, gladi-gladi seperti itu ya. Artinya, the more you practice, the more you familiar with the situation, and you eventually will overcome it. Ya, semoga menjawab. Ya, terima kasih, sangat menjawab sekali. Jadi intinya itu kita harus prepare benar-benar gitu ya. Terus banyak latihan juga biar kita jadi terbiasa dengan situasi yang akan dihadapi itu. Nah, selanjutnya nih gimana sih rasanya ketika pertama kali dinyatakan lolos menerima beasiswa LPDP? Oke, jadi waktu itu kalau di hari pengumuman itu aku jadwalnya sibuk banget. Artinya benar-benar pengumuman di hari Rabu, dan hari Rabu aku selalu cap Rabu itu padat gitu sampai pulang jam 7 malam habis Isya dan sebagainya. Pagi ke sore saya di UPT Bahasa, kalau teman-teman tahu saya magang di sana, jam 3 saya pamit ngajar. Setelah ya karena jam 4 saya itu ngajar di SMA 4 di English Club-nya dan sebagainya seperti itu. Pulang setengah 6 saya drop dulu ke bimbel begitu ya kan untuk sholat maghrib dan sebagainya. Saat itu pengumuman LPDP biasanya malam jam 7. Saya berangkat ke Asia Plaza waktu itu. Sholat di masjid sana dengan harapan bahwa ya ketika kalau dinyatakan lulus beasiswa mau apa ya namanya, mau celebrate dengan belanja di sana begitu ya kan, normal lah orang Tasik gitu ya kan, pasti ke apa lagi. Waktu itu saya diam di food court, pesan makan pesan minum seperti itu, nunggu jam 7. Nah pas jam 7 sama teman-teman yang lain ada yang mention katanya udah pengumumannya udah ditunjukkan, ada yang sedih-sedihan dulu, semangat ya guys yang lanjut dan sebagainya, ada juga yang memang oh aku keterima dan sebagainya. Saya buka itu justru aneh perasaannya, gimana ya kalau saya recall, sesuatu yang memang harusnya kayak kaget, harusnya kayak surprise, harusnya seneng gitu, aku justru kayak mati rasa saat itu. Artinya apa? Ketika dilihat papan bahwa itu hijau atau merah kan, pilihannya antara merah ditolak, hijau diterima. Pas muncul hijau, saya malah ngelamun. Akhirnya ini beneran dibaca ulang, selamat Anda lulus seleksi substansi dengan tujuan universal ini beneran kayak gitu ya kan, sampai dilihat terus lah ya, ini beneran nggak sih? Baca WhatsApp lagi ada yang selamat gimana, ada yang mention kamu gimana Vi dan sebagainya, dicek lagi oh iya, baru di sana kayak kaget banget, weh beneran lo keterima dan sebagainya, langsung senang, langsung kayak iya aku langsung kabarin teman-teman, kabarin juga yang udah nanyain dan sebagainya. Ya perasaannya memang pertama shock, artinya nggak nyangka, kemudian berlanjut ke senang. Artinya ketika pulang ke rumah sampaikan bahwa alhamdulillah diterima, ya bahagialah begitu. Ya, it's a weird feeling kalau disampaikan kembali setelah hari yang sangat capek, setelah seharian kerja, lanjut bimbel, lanjut kemana dan sebagainya, dikasih informasi seperti itu kayak gak nyangka, ini beneran nggak sih? Baru nanti ditransfer bahwa sesuatu yang menyenangkan. Dan baru kerasa bersyukurnya itu setelah pulang, setelah tidur, bangun tidur, merasa kayak,
wah well worthy nih kayak gitu ya. Nanti teman-teman semoganya juga kesampaian rasa seperti itu. Ya buat versi teman-teman apakah senang, apakah bahagia, kumpul bareng keluarga, pengumuman dan sebagainya. It's a weird feeling. Aku pulang kantor ke AP, lihat pengumuman, ngelamun dan baru lihat oh iya, alhamdulillah begitu ya. Semoga menjawab Kak. Boleh dilanjut. Iya pastinya kalau misal memang kita pasti ketika melihat pengumuman pasti mungkin shock dulu kan apakah terima atau ternyata Lutfi alhamdulillah gitu terima luar biasa gitu. Nah tadi kan ketika udah tahu nih wah hasilnya tuh ternyata lolos nih alhamdulillah gitu. Selanjutnya dari waktu seleksi ketika diterima sampai waktu masuk kuliah itu kira-kira berapa lama aja waktunya? Boleh ya. Kalau dari panduan LPDP sebelum tahun saya, sebelum 2019, mereka mewajibkan teman-teman itu untuk spend 6 bulan dulu. Artinya apa? Misalkan teman-teman seleksi LPDP bulan September, maka teman-teman itu boleh kuliah itu paling cepat Maret begitu. Tetapi kalau sekarang itu tergantung dari letter of acceptance atau LOA yang teman-teman punya. Misalkan teman-teman seleksi LPDP Agustus, mulai kuliahnya Februari, that's okay. Meskipun itu kurang dari 6 bulan, 4 bulan langsung berangkat dan sebagainya. Yang jadi masalah sebenarnya justru tidak mayoritas bukan cepat tapi lama begitu. Misalkan ke Inggris itu cuma 1 kali di Oktober, di September gitu ya kan, musim dingin gitulah, September Oktober. Kalau teman-teman lewat masa itu ya berarti nanti tahun depannya begitu. Beda dengan Australia yang 2 kali. Australia teman-teman masuk Maret boleh, teman-teman masuk Juli juga boleh. Ya mungkin kayak konsepnya gini aja, di teman-teman kalau semester 2 tiba-tiba masuk Unjil kan nggak bisa, itu konsepnya di Amerika, di Inggris juga. Kok tiba-tiba saya mau udah semester 2 kamu ada mahasiswa baru. Kalau di Australia itu double entry, teman-teman boleh masuk semester 1, boleh masuk semester 2. Dan semester 2 pun ambilnya mata kuliah semester 1 begitu. Jadi teman-teman yang berangkat ke Australia lebih cepat, artinya kalau enggak 6 bulan ya 3 bulan, kalau enggak 3 bulan 6 bulan, kalau enggak 6 bulan 9 bulan. Kalau pelamar Inggris kalau nggak cepet-cepet ya berarti tahun depannya lagi begitu. Kalau LPDP selek pengumumannya Agustus, September saya harus berangkat tapi nggak keburu ya berarti September tahun depan, tidak bisa dipercepat-cepat lagi begitu ya. Jadi tergantung dari LOA yang teman-teman punya, termasuk juga negara tujuan studi. Saya highlight bahwa Australia bisa double entry, teman-teman masuk semester 1 atau semester 2. Negara lain biasanya cuma 1 entry, sama kayak di Indonesia. Nggak tiba-tiba semester 2 ada mahasiswa baru begitu ya. Ya baik, terima kasih jawabannya sangat membantu banget ya. Jadi tergantung LOA, terus tadi negara tujuan studinya juga. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang benefitnya ya. Nah sekarang kekurangannya, kira-kira ada nggak sih kekurangan dari beasiswa LPDP ini? Yang arahkan itu. Oke. Kalau ya rasa senangnya berarti kayak tadi, aku bahas dua-duanya aja kali ya dari dua perspektif. Aku bahas segi positifnya dulu atau negatif dulu deh supaya nanti kita leaning towards the positive ones. Jadi kekurangannya kalau kita compare dengan beasiswa-beasiswa lain ya mungkin karena LPDP ini terlalu general, LPDP ini dari pemerintah Indonesia langsung, buat sebagian orang itu tidak difasilitasi bahasa begitu ya, kemampuan bahasa untuk negara-negara tertentu. Misalkan teman-teman ke Korea, teman-teman itu akan dapat pelatihan bahasanya itu untuk bahasa Inggris, untuk mendapatkan sertifikat IELTS. Nanti kuliahnya juga bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kalau teman-teman pengen berinteraksi dengan orang Korea, bagaimana nikmatnya pelatihan bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Turki, dan sebagainya, LPDP tidak memfasilitasi. Bayangkan kalau misalkan tiba-tiba semua negara pengen ada beasiswa persiapan bahasa masing-masing, itu kan akan makan waktu, makan tenaga, makan anggaran juga. Jadi disamakan semua. Yuk kalau kamu memang layak atau berhak mendapatkan pelatihan bahasa, dapatnya beasiswa pendidikan bahasa gitu, berupa IELTS, TOEFL IBT atau TOEFL ITP untuk pelamar di Indonesia. Kemudian ya kalau itu dari segi komponen beasiswa. Kalau sekarang dari sesuatu yang menurutku kayak aduh aku beasiswa LPDP nih, awardee nih, ada sesuatu yang memang mengganjal buat aku, artinya fleksibilitas buat teman-teman. Ya artinya teman-teman gini deh, ke kontrol tingkah-tingkahnya. Artinya teman-teman udah merepresentasikan bahwa teman-teman adalah awardee LPDP. Ya kalau misalkan kita imajinasikan mungkin di sini ada lambang hijau gitu ya kan, awardee LPDP dan sebagainya. Artinya segala tindakan kita itu harus dihati-hatikan kalau sekarang.
lihat teman-teman kayak goyang-goyang di TikTok atau apa dan sebagainya, masa sih award di LPDP mau ngelakuin kayak gitu. Aku pengen banget eksplorasi, bikin vlog dan sebagainya, atau bikin live streaming gaming dan sebagainya, masa sih award di LPDP kayak gitu. Jadi kita tidak seleluasa orang-orang yang memang non award di LPDP. Aku kayak ngerasa iya harus dianugerahi, apa ya, harus bersyukur, tetapi harus juga aware-nya, lebih ke aware gitu. Teman-teman, segala sesuatu itu sekarang membawa nama Indonesia, membawa nama pemerintah Indonesia. Mau mengkritik presiden sekarang misalkan, aduh, saya aja dibiayain sama Pak Presiden begitu ya kan. Jadi segala sesuatunya sekarang terkontrol, diawasi, dan juga ya lebih ke mengontrol diri juga. Nah, benefitnya sekarang dibanding tadi yang mungkin masih bisa kontrol lah, saya nggak joget-joget di TikTok nggak apa-apa, saya nggak bikin apa-apa nggak apa-apa. Tetapi benefitnya justru yang memang kelihatan bahwa kalau teman-teman lulus dari LPDP itu menjadi apa ya, saringan bahwa teman-teman itu udah diseleksi secara nasional. Misalkan melamar kerja, ada 2 aplikan, satu LPDP, satu non LPDP, pasti yang diambil itu adalah dipertimbangkan dulu yang si award di LPDP. Kenapa? Karena udah diseleksi secara nasional, udah ke pancar bahwa dia punya goal yang jelas kan, dites dulu pas seleksi. Misalkan LPDP kuliah S2, terus kenapa gimana-gimananya kan tidak terkontrol. Kalau award di LPDP terkontrol, lebih ke kayak gitu. Kemudian juga nantinya teman-teman tergabung dengan jaringan luas. Artinya kemarin juga beberapa waktu lalu ada mau di Ayunda yang kemilis gitu ya kan, hai teman-teman award di LPDP, saya perlu bantuan dan sebagainya. Wah, langsung direspon sama award yang lain. Oh, kenapa mau perlu apa dan sebagainya. Jadi jaringannya luas, teman-teman. Kalau perlu apa, mau jalan-jalan ke Europe atau mau jalan-jalan kemana, dimilis aja. Need apa ya, akomodasi dan sebagainya di sana itu jaringan LPDP seluruh dunia 25.000 orang. Ya praktisi ada, researcher ada, dosen, lecturer dan sebagainya. Lowongan kerja pun banyak di sana. Dibutuhkan award di jurusan apa. Artinya memang dirasa bahwa award di LPDP itu memang apa ya, punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Termasuk nantinya mungkin misi LPDP itu adalah menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia. Yang mungkin nantinya strategically teman-teman itu yang award di LPDP dipersiapkan untuk menjadi leader ke depannya. Jadi kaprodi misalnya, atau jadi camat, atau jadi apa dan sebagainya. Visi ke depannya Indonesia itu adalah semua pemimpin Indonesia itu kreatif, visioner dan sebagainya. Yuk teman-teman, LPDP ini sesuatu yang worth it untuk teman-teman perjuangkan. Kalau saya cerita kembali ke perjalanan seleksi saya, semuanya serba dadakan, semuanya serba all in, nggak tidur, bikin essay dan sebagainya, itu worth it banget buat teman-teman. Sesuatu yang bisa mengubah hidup teman-teman selamanya. Ya, semoga menjawab, sorry kesana kemari. Tapi seru juga kok. Iya, betul. Jadi meskipun banyak sekali kelebihan ya Teh, tapi ternyata masih ada juga kekurangan ya, seperti misalnya tidak ada persiapan bahasa gitu ya. Ya, betul. Nah, sekarang ini kan sedang pandemi gitu ya kan. Berarti yang mana saat ini tuh perkuliahan maupun apapun itu dilaksanakan secara online gitu semaksimal mungkin. Nah, kalau dari LPDP sendiri lebih prefer untuk online atau offline gitu, lebih mengharapkannya apakah pengen banget offline gitu, dan bisa kan berarti ke Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik ya, melihat situasi yang sekarang, it is unprecedented time. Artinya memang sesuatu yang kita tidak bisa prediksikan, tiba-tiba muncul, kita tidak bisa, we have no control about it. Kalau aku justru kayak kapan sih terakhir kuliah gitu ya kan, way long ago ya, di 2019 bahkan di 2018 mungkin. Saya itu terakhir kuliah 2018 semester 6 gitu ya, karena semester 7 tinggal skripsi sama ngasdos, malah semester 7 saya malah ngasdos dan sebagainya. Jadi lupa lagi gimana rasanya belajar di kelas, gimana rasanya berdiskusi dan sebagainya, tapi masih bisa saya rasakan ketika saya ngajar. Semester lalu saya ngasdos mata kuliah PAYU, saya merasakan bahwa oh iya seperti ini ya kalau dosen ngajar. Sekarang posisinya saya yang ngajar, ngerasa kembali bahwa oh mungkin pembelajaran ini online ada kelebihan ada kekurangannya, offline juga ada kelebihan ada kekurangannya. Jadi saya nggak bisa compare gimana rasanya kuliah offline lagi karena saya udah agak-agak lupa gitu ya. Tetapi harapan saya, untungnya gini nih, ini balik lagi ke pribadi teman-teman. Kalau aku orangnya justru bersyukur banget bisa dianugerahi dengan yang namanya ya learning autonomy gitu ya kan. Saya bisa belajar independen begitu. Artinya ketika saya ngumpul dengan yang lain, ketika saya di kelas, ketika saya kuliah dan sebagainya, itu nggak langsung naruh gitu, nggak langsung ketangkep gitu. Maksudnya apa begitu? Ya mungkin teman-teman juga sama. Kuliah
bukan tidak absen ya, kuliah absen doang, hahaha dengan dosen dan sebagainya, pulang gitu ya kan. Nah gitu kita bingung tadi belajar apa ya. Saya juga sama. Artinya ketika kuliah berlangsung, ketika nge-zoom, ketika apa-apa itu nggak langsung nerap gitu loh, nggak langsung ngerti apa maksudnya, tetapi lewat independent learning. Penasaran itu maksudnya apa sih kata dosen dan sebagainya, baru semua ilmunya terserap sendiri. Itu yang juga nanti akan teman-teman lakukan di S2. Dosen akan memberikan topik, dosen akan memberikan konfirmasi, dosen akan memberikan diskusi, sisanya teman-teman eksplorasi sendiri. Jadi untuk saya sendiri online learning ini pretty much work gitu ya. Artinya bagus banget, artinya memang bekerja untuk saya pribadi. Saya lihat apa ya namanya keluhan-keluhan teman-teman yang lainnya memang mungkin tidak sesuai dengan kepribadiannya. Aduh, saya lebih suka extrovert ya kan, saya lebih suka ngobrol sama teman-teman, diskusi langsung di kelas dan sebagainya. Tapi untuk saya online ini enak banget. Malah lebih disebutnya santuy kalau online seperti ini kan. Saya bisa pilot pembelajaran saya sendiri, mau belajar jam berapa, mau kuliah jam berapa, mau ngerjain tugas jam berapa, begitu. Ya memang udah membedakan dengan pekerja-pekerja yang lain. Yang lain weekdays yang mungkin kerja, saya weekdays bisa santai. Kemudian sebaliknya yang lain mungkin weekend liburan, saya mungkin weekend baru mulai nugas dan sebagainya. Artinya memang kembali ke pribadi teman-teman. Dan saya harap ini bisa muncul juga di teman-teman learning autonomy, teman-teman independent learning, bahwa segala sesuatu yang diberikan ke dosen itu tidak semuanya loh. Artinya mungkin teman-teman diajarin atau suatu saat kalau saya ngajar juga, ya pasti saya akan provide. Ini further readings-nya, ini teman-teman bisa explore lagi lebih jauh ini. Teman-teman bayar UKT, teman-teman dikasih kesempatan 4 tahun, jangan stuck dengan apa yang diberikan dosen. Eksplorasi lebih banyak lagi. Begitu ya. Semoga ini tertular juga ke teman-teman. Yuk banyak banget ilmu di jurnal-jurnal, di baca buku atau di ya Wikipedia, kadang aku baca Wikipedia dan sebagainya, ilmu itu bisa didapat di luar dari kelas. Termasuk itu penelitian saya bagaimana learning independency itu muncul di higher education. Ya, thank you. Lanjut boleh. Wah, seru sekali ya, tapi ternyata untuk Lutfi sendiri online learning itu tidak terlalu beban sekali karena emang itu style belajarnya Lutfi seperti betul, itu. Betul. Ya, tadi kan di awal sempat mention kalau LPDP ini enggak hanya untuk S2, ternyata bisa untuk S1 juga. Apakah seperti itu, A? Begini, LPDP ini sekarang kan udah berkembang dengan collab dengan beberapa instansi lain, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekilas dari apa yang saya baca adalah LPDP memfasilitasi untuk sekarang program dari Kemendikbud itu adalah S1 berupa subsidi begitu. Artinya bukan teman-teman dibiayai kuliah LPDP 4 tahun kayak bidik misi, justru ini adalah suplementari dari bidik misi. Suplementari itu apa ya? Dorongan dari bidik misi. Misalkan teman-teman udah dapat beasiswa bidik misi, nggak bayar UKT lagi, nggak bayar kuliah lagi dan sebagainya, tapi teman-teman perlu nih pengen exchange ke luar negeri, perlu nih seminar internasional, perlu nih program pertukaran pelajar dan sebagainya, itu kan tidak difasilitasi bersama bidik misi. Teman-teman boleh langsung ambil LPDP. Artinya beasiswa LPDP ini bisa suplementari ke beasiswa yang teman-teman udah dapat. Apa di antaranya ya tadi, buat teman-teman yang lomba ke luar negeri tapi nggak ada biaya, coba proposalkan ke LPDP. Teman-teman pengen exchange dan sebagainya, ikut prosedur yang ada di LPDP dan sebagainya. Kedepannya, ya saya nggak tahu juga ya, artinya baru segitu ya update yang saya tahu, nanti teman-teman cek lagi update-nya. Setelah teman-teman lulus 2023-2022, begitu semoga kedepannya udah lebih bagus lagi. Termasuk yang mungkin saya juga mempersiapkan, semoga LPDP ini memang bisa sistemnya kayak bidik misi. Adik saya sebentar lagi lulus SMA, semoga bisa pakai beasiswa S1 dari LPDP. Tapi so far sekarang memang kan sama, dananya sama. Kalau aku mikirnya dananya sama, teman-teman. Bidik misi itu dari dana abadi dari APBN Pendidikan, LPDP juga sama dari APBN Pendidikan begitu. Justru kita bagikan segmentasi. Buat teman-teman yang mau S1 silakan bidik misi, teman-teman yang mau S2 silakan LPDP begitu ya. Tapi karena bidik misi mungkin cakupannya terbatas untuk yang kurang mampu dan sebagainya, LPDP ini hadir sebagai suplementari. Ya, semoga paham, semoga mengerti, dan kita boleh lanjut ke yang lainnya. Aku pengen nyapa juga dong teman-teman sebelumnya di sini, ada lumayan, ada beberapa orang di sini. Aku pengen semangatin buat teman-teman semua di sini bahwa ya teman-teman di sini adalah by destiny gitu ya kan, teman-teman udah di sini tidak bisa
teman-teman berada di sini adalah dari konsekuensi teman-teman memilih jurusan ini. Teman-teman jangan sesali ini, teman-teman jangan, ya kerasa lah semester 4, 6 itu ngerasa kayak aduh salah jurusan dan sebagainya. Teman-teman harus bertanggung jawab terhadap itu, bahwa menurutku pendidikan bahasa Inggris jurusan yang keren teman-teman. Fleksibel nantinya kerja mau di mana dan sebagainya. Teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris itu nilai lebih dibanding dengan pelamar-pelamar yang lain. Misalkan teman-teman kerja di sesuatu yang memang S1 segala jurusan. Karena teman-teman jurusan bahasa Inggris punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, bisa jadi nilai lebih. Nah, tapi itu karena teman-teman harus punya kelebihan di bahasa Inggris. Jangan sampai lulus bahasa Inggris tapi tidak bisa bahasa Inggris. Begitu ya. Jadi saya pengen semangatin buat teman-teman bahwa teman-teman you are on the right place, on the right time, on the right moment. Silakan manfaatkan itu. Iya, sama kayak saya. Ketika S1 kayak ngapain sih pendidikan bahasa Inggris jadi guru bahasa Inggris, ternyata eksplorasinya nanti setelah lulus. Teman-teman akan banyak opportunity. Tetapi memang harus kuliahnya benar-benar dulu, jangan terlalu toksik dengan sosial media sekarang, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Ada saatnya puasa, ada saatnya teman-teman harus prepare your datang juga. Terima kasih udah menyempatkan hadir, yang mungkin sorry juga kalau nanti agak kebablasan karena kayaknya diskusinya seru banget ya. Silakan Kak, boleh dilanjut diskusinya. Iya. Gitu lah. Jadi kalau misalnya tadi itu kan terkait ini ya, kalau misalnya nanti AA itu kan kita tuh lulusan dari pendidikan bahasa Inggris. Tapi apakah beasiswa PDP ini untuk semua jurusan gitu? Jadi tidak hanya bahasa Inggris saja. Saya sederhanakan aja ya. Memang betul beasiswa LPDP ini untuk semua jurusan. Artinya teman-teman lihat aja list jurusan dan tujuan yang ada di LPDP. Teman-teman bisa download di web, dilihat apakah jurusan teman-teman termasuk salah satunya. Menurutku LPDP memang memfasilitasi semua jurusan. Mau teman-teman ambil jurusan apapun boleh, akan tetapi memang pilihan universitasnya dan pilihan programnya terbatas seperti itu. Artinya kalau teman-teman ingin jurusan farmasi tapi ke Monash itu tidak bisa, karena Monash itu untuk teman-teman jurusan pendidikan dan sebagainya. Jadi memang segala sesuatunya udah dirinci LPDP. Kalau kamu jurusan kesehatan, silakan perginya ke John Hopkins University di US. Kalau kamu jurusannya pendidikan, ini yang terbaik ke Korea, ke Australia, ke Inggris dan sebagainya. Artinya semua jurusan difasilitasi, akan tetapi teman-teman tidak bisa semerta-merta pengen kemana. Teman-teman harus konsultasikan dengan pilihan jurusan dan tujuan universitas yang disediakan. Kemudian juga tentunya dari jurusan-jurusan ini ada, kita logiskan aja deh, ada yang namanya prioritas jurusan atau prioritas bidang studi begitu ya kan. Indonesia ini sekarang butuhnya apa? Apakah butuhnya pembangunan infrastruktur, apakah butuhnya pemerataan pendidikan, apakah butuhnya ketersediaan akses kesehatan dan sebagainya. Jadi memang sektor-sektor itulah yang menjadi sasaran LPDP. Beberapa temanku gampang banget lulus jurusan kesehatan, jurusan pendidikan, termasuk salah satunya jurusan pendidikan, kemudian teknik begitu ya, apa disebutnya STEM, science, technology, engineering dan sebagainya. Indonesia itu butuh banget pembangunan, butuh banget inovasi, termasuk dengan pembangunan itu perlu sosok-sosok guru yang luar biasa, praktisi-praktisi pendidikan yang luar biasa. Jadi dibalik lagi, atau misalkan ya kalau saya compare dengan sesuatu yang maksudnya yang belum diprioritaskan apakah misalkan ya mungkin diantaranya seni misalkan ya, misalkan apakah kita penting di sini butuh seni, apakah penting di sini misalkan gender studies. Saya pengen studi tentang gender Kak, gimana dan sebagainya, apakah Indonesia saat ini butuh ini begitu ya kan. Jadi memang dilihat itu prioritasnya, dan alhamdulillahnya menurutku pendidikan ini sejalan dengan pertumbuhan nasional Indonesia. Jadi teman-teman semangat, tunjukkan yang terbaik bahwa pendidikan ini adalah jurusan yang fleksibel. Nanti teman-teman bisa bedah deh, termasuk nanti kalau mungkin nyambung ke pertanyaan selanjutnya, apa jurusan selain jurusan pendidikan bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa punya expertise di pendidikan atau di kebahasaan begitu. Ya, baik. Terima kasih jawabannya ya. Jadi ternyata banyak banget gitu ya. Nah, tapi yang mau ditanyakan nih selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira jurusan apa sih yang relate sama pendidikan bahasa Inggris gitu? Boleh. Kira-kira apa gitu? Oke, setelah saya kuliah 1 semester atau bahkan udah beginilah, udah 1